Diam dulu ya kalian. Ta- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Morabitu Kinasatmojo dan rekan saya Pratiwi Wulandari dan juga Febrian Rahmandani akan mempresentasikan hasil dari analisis proyek riset pendidikan kita dengan judul Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Pasien di Rumah Sakit sebagai Tantangan SDGs 5, 10, dan 16. Nah, latar belakang dari masalah kami yaitu kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Namun, masih terdapat ketimpangan pelayanan kesehatan, seperti perbedaan layanan antara pasien umum dan BPJS, keterbatasan akses bagi masyarakat kurang mampu, serta kurangnya transparansi informasi. Nah, permasalahan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan berkaitan dengan pencapaian SDGs 5, 10, dan juga 16. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih setara, transparan, dan juga inklusif. Landasan teori kami, yang pertama adalah hak atas kesehatan. Hak kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi negara. Dan juga yang kedua, nilai-nilai Pancasila terdapat di sila kedua dan kelima. Dan juga Sustainable Development Goals atau SDG. SDG 5 yaitu kesetaraan gender, 10 pengurangan kesenjangan, dan 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Selanjutnya ada di metode penelitian. Yang pertama yaitu kita wawancara dilakukan kepada pasien, keluarga pasien, dan juga tenaga kesehatan yang bertujuan mengetahui pengalaman dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan. Dan juga observasi, mengamati langsung proses pelayanan rumah sakit dan mengidentifikasi kondisi fasilitas dan waktu tunggu pasien. Dan juga yang terakhir yaitu dokumentasi, mengumpulkan foto, brosur, laporan, dan artikel terkait yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Lalu di sini ada hasil temuan penelitian. Temuan di lapangan itu ada yang pertama, pasien BPJS merasakan ada perbedaan kecepatan pelayanan dibanding pasien umum. Lalu di sini ada antrian pelayanan yang masih cukup panjang. Lalu yang ketiga ada informasi prosedur pelayanan belum tersampaikan secara jelas. Lalu yang keempat, fasilitas pendukung kesehatan perempuan masih terbatas. Lalu yang kelima itu ada ruang tunggu belum memadai untuk memberikan kenyamanan pasien. Lalu di sini ada analisis berdasarkan Pancasila. Dari perspektif Pancasila, yaitu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Lalu yang kedua, perbedaan pelayanan menunjukkan masih adanya ketidakadilan. Lalu di sini ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ketimpangan akses kesehatan menunjukkan belum terwujudnya keadilan sosial secara merata atau optimal. Lalu di sini ada implementasi program, yaitu layanan sehat setara, yang dimana ada dua tujuan program, yaitu ada empat tujuan program, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi kesenjangan layanan pasien, meningkatkan transparansi informasi pelayanan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pasien. Lalu bentuk implementasinya yaitu sosialisasi hak hak pasien, penyediaan pusat informasi digital, peningkatan fasilitas bagi kelompok rentan, dan evaluasi pelayanan secara berkala. Dapat efektif cepat dipakai pasien. Yang ketiga, mendorong rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, menjadi sarana pengawasan sosial terhadap pelayanan publik, dampak yang diharapkan.
Selanjutnya, kaitan dengan SDGs yang hubungan dengan Sustainable Development Goals, ada SDG 5, kesetaraan gender, mendorong pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Yang kedua ada SDG 10, pengurangan kesenjangan, yaitu mengurangi perbedaan akses layanan antar kelompok masyarakat. Dan yang terakhir SDG 16, keadilan dan kelembagaan, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, ketimpangan pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan yang nyata. Yang kedua, permasalahan tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan SDGs. Yang ketiga, diperlukan kebijakan yang adil, transparan, dan inovatif. Dan yang terakhir, program layanan sehat setara dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.